Halo semuanya, di video kali ini saya akan menganalisis sebuah film untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi terkait dengan komunikasi interpersonal dengan judul film yaitu Assalamualaikum Calon Imamku. Sebelum kita menganalisis, perlu kita pahami bahwa apa sih yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Bentuk khusus komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi diadik. Menurut De Vito, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau telah memiliki hubungan yang jelas, yang terhubungkan dengan beberapa cara. Jadi, komunikasi interpersonal ini misalnya komunikasi yang terjadi antara ibu dengan anak, dengan dokter dengan pasiennya, atau dua orang dalam satu wawancara. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang pengertian dari komunikasi interpersonal. Mungkin teman-teman bisa pahami apa sih itu komunikasi interpersonal. Nah, baik teman-teman, film yang saya akan analisis yaitu film yang berasal dari novel bestseller karya Ima Madania dan disutradarai oleh Vindo Purnomo HW. Di dalam film ini dibintangi oleh dua tokoh. Tokoh yang pertama itu bernama Fisya dan tokoh kedua bernama Alif. Film ini menceritakan seorang Nafisya Akbar atau akrab disapa Fisya itu sedang berusaha mencari calon imamnya. Di sini Fisya menyukai sahabatnya yang bernama Jidan. Namun Jidan ini menyukai kakaknya Fisya yang bernama Salsya. Hingga akhirnya Fisya merasa sedih dan sedikit marah karena orang yang ia sukai malah menyukai saudarinya sendiri. Nah, tokoh Fisya di dalam film ini itu memiliki karakter yang baik, peduli dan juga penyayang. Akan tetapi, dia mempunyai sedikit trauma dalam hidupnya, terutama pada laki-laki. Sedangkan karakter Alif di dalam film ini memiliki karakter yang baik juga, peduli, dingin dan agak cuek. Trauma yang dialami Fisya itu diakibatkan oleh orang tuanya sendiri, yaitu ayahnya, karena ayahnya telah menikah lagi dan meninggalkan istri dan anaknya, yaitu Fisya. Maafkan saya, tapi ini adalah permintaan terakhir adik saya. Saya mengizinkan kamu untuk menjalankan wasiat adik kamu. Silahkan kamu menikah dengan Mia. Tapi saya nggak bisa tetap menjadi istri kamu. Saya akan bawa Salsya dan Fisya pindah ke Jakarta.
Di situ Fisya marah kepada ayahnya dan tidak mau bertemu lagi. Abi kamu kan datang jauh-jauh dari Makassar. Ya kan cuma buat pernikahannya Kak Salsya, Umi. Iya kan, anak Abi ada 2. Salsya sama kamu. Umi, Fisya nggak bisa. Jangan paksa Fisya ya. Maafin Fisya ya, Umi. Karena Fisya tidak ingin bertemu dengan ayah kandungnya sendiri, hingga akhirnya Fisya dan kakaknya mengalami konflik. Nah, di samping itu, ayah Fisya ingin menjodohkan Fisya dengan Dr. Alif. Nah, Dr. Alif ini merupakan kenalan dekat dari ayah Fisya. Hingga akhirnya Fisya dan Alif menikah karena atas dasar permintaan terakhir dari ayah Fisya sebelum beliau meninggal. Saya terima nikah dan kawinnya Nafisya Kaila Akbar binti Husin dengan mas kawin lantunan surah Ar-Rahman. Bagaimana saksi? Bagaimana? Itulah tadi beberapa analisis dari film Assalamualaikum Calon Imamku dan beberapa adegannya juga, dan dapat disimpulkan bahwa dalam film ini terdapat aspek psikologi yang menunjukkan bahwa seorang tokoh yang religius dan apa yang dijalani dalam hidupnya diyakinkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam film ini menjelaskan tentang tokoh utama yang menjadi imajinasi di dalam novel tersebut, di mana tokoh utamanya yaitu Nafisya, Jidan, Salsya, Alif, Kafa, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk kepribadian Nafisya sendiri yaitu memiliki kepribadian yang baik. Mungkin sampai di sini saja dari saya tentang analisis filmnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.